Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Nugroho dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0498254228. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses lahirnya Pancasila untuk tugas 1 Pancasila ya, atau kuliah Pancasila. Nah, yang pertama untuk proses lahirnya Pancasila. Proses lahir Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui serangkaian peristiwa dan sidang penting yang melibatkan berbagai tokoh bangsa menjelang kemerdekaan tahun 1945. Proses ini melibatkan 3 tahap utama. Yang pertama adalah sidang BPUPK atau Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang kedua itu adalah Piagam Jakarta untuk Jakarta Charter. Kemudian yang ketiga adalah sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Untuk selanjutnya, sidang BPUPK itu adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dimulai dari sidang pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, sedangkan sidang kedua di 10 sampai 17 Juli 1945 dengan tujuan membahas dasar negara dan rencana konstitusi bagi Indonesia yang akan merdeka. Dalam sidang pertama itu muncul berbagai ulasan mengenai dasar negara, antara lain pendapat dari Bapak Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dan menurut pendapat Profesor Dr. Supomo itu mengumumkan konsep negara integralistik atau persatuan antara individu dan negara. Menurut pendapat dari Insinyur Soekarno itu mengusulkan Pancasila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang keberkebudayaan. Nah, pidato Soekarno ini kemudian dikenal dengan lahirnya adalah lahir Pancasila pada tahun 1 Juni 1945. Yang kedua adalah Piagam Jakarta, Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni 1945 yang diadakan di Jakarta, yang dilakukan oleh Panitia 9 yang dibentuk oleh BPUPK yang beranggotakan Insinyur Soekarno, Bapak Dr. Muhammad Hatta, Bapak Muhammad Yamin, Bapak Ahmad Subarjo, Bapak Haji Hashim, kemudian Abdi Kusno Kusutoro, kemudian Haji Agus Salim, Mr. A. Marami, serta Abdul Kahar Mudakir. Ini foto untuk anggotanya. Kemudian hasil dari melahirkan Piagam Jakarta yang merupakan rumusan awal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga berisi rumusan Pancasila versi pertama, ketuhanan yang dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta menjadi kompromi antara golongan nasionalis dan Islam dalam menentukan dasar negara. Dan untuk yang ketiga adalah sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang pertama diadakan sehari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dikumandangkan. Jadi keputusan penting PPKI yang pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaan yang berasal dari Piagam Jakarta dengan sedikit perubahan. 2. Menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dengan perubahan pada sila pertama dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan untuk menjaga persatuan bangsa, terutama agar saudara-saudara di Indonesia Timur bersedia bergabung dengan Republik Indonesia. Untuk selanjutnya adalah nilai-nilai Pancasila yang tercermin dari proses lahirnya Pancasila. Dari sila pertama, nilai ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa ini mencerminkan bahwa nilai religius dan toleransi antar umat beragama sudah menjadi bagian penting dalam proses lahirnya Pancasila. Untuk nilai kemanusiaan yang kedua, kemanusiaan yang adil beradab ini, hal ini mencerminkan nilai kemanusiaan tampak dari sikap saling menghargai, adil dan beradab dalam berdebat, dalam mengambil keputusan. Yang ketiga adalah nilai persatuan Indonesia. Nilai persatuan ini mencerminkan bahwa persatuan dan kesatuan menjadi nilai luhur yang sangat dijunjung sejak awal berdirinya negara. Untuk nilai yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mencerminkan semangat demokrasi yang berakar dari budaya bangsa Indonesia sendiri, serta musyawarah menjadi sarana utama untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil. Serta nilai keadilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah cita-cita keadilan sosial tercermin dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan kesejahteraan dan pemerataan. Kemudian, untuk refleksi pribadi, menurut saya
Dari proses lahir Pancasila ya, saya belajar bahwa kemerdekaan dan dasar negara ini lahir dari semangat persatuan, toleransi, kebijaksanaan. Kemudian para tokoh bangsa berbeda latar belakang agama, suku, dan pandangan politik, namun mereka tetap mampu bermusyawarah dengan semangat kebangsaan untuk melahirkan satu kesepakatan besar, yaitu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Bagi generasi muda saat ini, nilai-nilai tersebut masih sangat relevan. Yang pertama itu, di tengah perbedaan pandangan dan budaya yang makin beragam, kita perlu meneladani sikap toleransi dan saling menghormati seperti para pendiri bangsa. Yang kedua adalah di era masa media sosial yang sering menimbulkan perpecahan, semangat musyawarah dan persatuan harus tetap dijaga. Yang ketiga, dan di tengah tantangan global, kemanusiaan dan keadilan sosial harus tetap menjadi pegangan dalam setiap tindakan. Jadi untuk tugas 1 kali ini saya ucapkan terima kasih. Salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.